merupakan pengembangan dari McMahon yang kemarin, McNamara, yang McNamara. Kalau McNamara kemarin, yaitu setiap responden Mari pindah belakang. ada dua perlakuan, sesudah dan sebelum, kan gitu ya. Ada treatment yang diberikan sebelum bagaimana, setelah diberikan treatment, ya, bagaimana akibatnya, ya. Tapi kalau coklat ini perlakuannya, treatmentnya itu bisa lebih dari 2. Ya. Jadi kalau kita lihat kasusnya dulu, kalau kasusnya itu lebih dari 3 atau 4 atau 5, ya kita bisa menggunakan coklat. Tapi kalau hanya 2, bisa menggunakan coklat, bisa menggunakan McNamara konjugate. Ya, hanya 2 ya. Kalau hanya binomial atau binary itu setuju, tidak setuju, ya, sesuai, tidak sesuai, gitu saja ya. Itu kita bisa menggunakan McNamara. Ya, jadi itu. Nah, perlakuan lebih dari 2, katakan itu ya. Bisa 3, bisa lebih dari 2 itu bisa 3, bisa 4 ya. Bisa sebelum, ketika terjadi, sesudah perlakuan. Ya. Jadi kondisi yang penelitian kita ini suatu kondisi sebelumnya bagaimana, saat terjadi atau ketika terjadi, dan sesudah. Tapi nanti jawabannya mereka itu berhasil, ya. Sebelumnya itu berhasil tidak? Oh, berhasil. Nah, saat ini, oh tidak berhasil. Sesudahnya, oh berhasil, kan gitu deh. Jawabannya ada binary, ya. Tuh. Jadi kasusnya hampir mirip begini. Uji coklat ya, digunakan untuk menguji apakah 3 atau lebih himpunan skor, proporsi, frekuensi berpasangan saling signifikan atau tidak, kan gitu kan. Ya, makanya skala data yang digunakan dapat berupa data nominal. Nominal itu 100.000, 200, 10 kilo, 5 kilo, ya, pakai kilo, pakai liter nominal, ya, maupun ordinal. Ordinal itu sangat setuju dan ini ya, ordinal. Ya, dapat berupa skala dikotomi, tapi jawabannya hanya dikotomi, ya atau tidak, setuju atau tidak, berhasil atau tidak, begitu ya. Jadi dikotomi seperti sukses dan gagal, ya atau tidak. Jawabannya itu, ya. Jadi pertanyaannya apa terserah, tapi jawabannya hanya suruh memilih, ya, berhasil atau tidak, bukan gitu, ya. Hasilnya dapat menggunakan skor 0 kalau gagal, 1 kalau berhasil. Nah, contohnya ini, uji coklat, ya, output harus 0 atau 1. 0 itu dinyatakan gagal, 1 ya, itu berhasil. Objeknya atau subjek penelitiannya, respondennya 1-4. Ini contohnya ini. Betul. Bukan contoh, artinya modelnya dibuat dulu. Ya, modelnya. Nah, kemudian perlakuan pertama, kedua, ketiga, bisa aja keempat, kelima, ya. Dan L1 itu jumlah yang berhasil, ke kanan itu berapa, setelah itu dikuadratkan. Ya. Kemudian yang ke bawah disebut dengan G1, itu totalnya ada 1. Nah, ini untuk mencari
Cokran hitungnya, ya. Cokran hitungnya, ya. Ini untuk mencari berapa besarnya, ya, cokran hitungnya itu tadi. Ya, jadi I1 perlakuan persatu itu jumlahnya berapa? Kedua, ya, ketiga, ya, itu jumlahnya ada 4, gitu ya. Kemudian L-nya ke kanan 2, dikuadratkan 4. 1 kuadratkan 1, sehingga L kuadratnya jumlahnya adalah ada 10. Kalau L1 jumlahnya ada 6. Nah, nanti ini dimasukkan di dalam rumus. Rumusnya seperti ini. K ini adalah perlakuannya. Perlakuannya, jumlah perlakuan tadi ada 3. Ya. Perlakuan pertama, kedua, dan ketiga. Ada 3. K-1 kali sigma atau jumlah G kuadrat. Ya, G kuadrat dari mana? Itu tadi jumlahnya itu. Ya, G kuadratnya dari mana? Ya, jadi itu jumlahkan, masing-masing dijumlahkan, kemudian dikuadratkan. Kan itu sigma, jadi jumlahnya G ini berapa? Sigma atau jumlah dari L-nya itu berapa? Ya, jumlahnya ada L1, L2, L3, kalau gitu kan, ke kanan ke kiri. Ya, jadi ini rumusnya nanti menggunakan ini. Nggak usah dihafalkan ya, mengumpul rumus tidak perlu dihafal. Nah, contoh latihannya gini. Judul penelitian, ya, seorang mahasiswa ya, ingin memperbandingkan penerapan 4 metode, 4 cara kerja baru, ya, ini dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di bagian perakitan. Ini penelitian pada PTX pada tahun 2009. Jadi kita ingin menggunakan metodenya, ya, metode yang dipakai untuk meningkatkan produktivitas. Bisa saja untuk hal yang lain, apa kompetensinya apa? Untuk apa lagi? Ya, jadi tapi nanti satu-satu, bukan gitu loh. Satu-satu. Ya, kita tidak ingin melihat pengaruh antar variabel. Ya. Nah, hipotesisnya apa? Tidak ada perbedaan, hanya ingin beda pun tidak. Kompetensi, ya, atau apa? Kalau ini adalah penerapan metode, 4 metode. Apakah ada perbedaan yang signifikan dari metode kerja? Terdapat efektivitas pekerjaan dalam meningkatkan produktivitas. Nanti diukur dengan tingkat keliruannya, kesalahannya, kalau itu misalnya. Nah, alternatifnya berarti ada perbedaan. Ya, ini untuk menguji apakah ada perbedaan. Apakah ada perbedaan kompetensi dari masing-masing responden? Ya, jadi kita bisa melihat di situ. Maka ada perbedaan yang signifikan dari penerapan keempat metode kerja terhadap efektivitas pekerjaan dalam meningkatkan produktivitas. Ya, jadi ini. Makanya kalau H0 diterima, berarti H alternatif ya, ditolak. H0 diterima berarti alternatif ditolak. Kapan H0 diterima? Ya, kira hitungannya, ya, coklat hitungnya, ya, lebih diterima berarti lebih besar daripada tabel. Begitu. Kalau H0-nya lebih kecil dari tabel, ya, hitungnya lebih kecil daripada tabel,
maka harus diterima. Jadi itu konsepnya hampir sama. Contohnya ini, tanggapan penerapan 4 metode. Ya, respondennya ada 12. Tanggapannya yang pertama, gagal Pak. Yang kedua, metode yang kedua, berhasil, gagal. Ya, jadi tingkat ini. Ya, kemudian 0, 1, 1 dan seterusnya. Ini respondennya 1, amat, betul, dan seterusnya, siapa namanya. Ini tak berikan nomor saja. Ya, jadi ini 0 itu menunjukkan kegagalan dengan metode yang pertama, ya. 1 pada metode yang kedua itu menunjukkan berhasil. Ketiga, 0 itu menunjukkan kegagalan dengan metode yang ketiga. Ya, masing-masing orang bisa. Ya. Kemudian yang keempat, 0 juga. Berarti mereka gagal juga dengan metode itu. Hasilnya tidak baik. Ya, gagal itu, berhasil itu harus dikatakan 100%. Bukan 95, wah itu sudah berhasil. Bukan. Ya, kita punya patokan 100. Dikatakan berhasil itu. Tidak ada masalah apabila ya, harapan dan realitanya sama. Ya. Responden 2, perlakuan yang pertama gagal, yang kedua berhasil, yang ketiga berhasil, yang keempat berhasil. Ya, jadi masing-masing orang akan memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Nah, nanti efektivitasnya bagaimana? Kan gitu ya. Kita ingin meningkatkan apakah efektivitas penggunaan metode ini terhadap produktivitasnya. Ya, jadi, nah setelah itu kita buatkan tabel itu tadi. Jumlahnya karyawannya ada 12. Ya. Kemudian metode 1 tadi kan 0, jumlahkan semuanya, kemudian 4. Metode yang kedua kita jumlahkan ke bawah, ya. Yang berhasil itu ada 6. Metode yang ketiga demikian juga, keempat. Kemudian L1-nya, ya. Kemudian jumlah dari L1 ketemu 23. Jumlah apa? Jumlah dari L kuadratnya yaitu 57. Ya, sederhana sekali. Dan ini sah dipakai dan benar, boleh. Ya, sehingga tidak perlu kita menggunakan dengan SPSS, manual aja nggak masalah. Nah, tapi ya itu per kasus, ya, per kasus. Kemudian dimasukkan di dalam rumus tadi. Ya, rumusnya tadi kan K-1, ya, sigma dari G kurangi jumlah dari sigma dari L kuadrat dibagi. Ketemunya 1,639. Jadi coklannya hitung, ini hitungannya 1,629. Coba diperhatikan dulu. Ya, kita ulangi saja. Nah, ini sini. Monggo silakan kalau berkomentar dari sini dulu. Ya, jelas ya, mudah toh. Ya, jadi, nah setelah itu, nah IK-nya ini adalah perlakuannya ada 4 atau metodenya ada 4. Nah, K itu metodenya, itu perlakuannya.
berarti 4 min 1 ada 3. Dengan tingkat signifikasinya 0,5. Ya, makanya saudara cari tabel. Nah, tabel kemarin sudah di sini sudah saudara lihat. Ya, DF-nya ini ada 3. Nah, nomor 1, 2, 3 kan ada di sini. Ya, ada di sini. Ya, kemudian ditarik ke kanan sampai di bawah 0,05. Ya, di bawah 0,05. Ya, di bawah 0,05 bukan 0,50 ya. 0,05. Nah, ya, jadi 0,05. Oh, ini ketemunya 7,81 yang saya tahu tadi. Ya, 0,05 ya. Saya tadi mengambilnya di ini. Ya, 0,5 berarti 7,81 ya. Berarti saya salah nih. Ya, ini harusnya 7,81 ya, ini keliru ya. Tapi dengan cara ini kan ya, saya salah ketik ini ya. Ya, seharusnya kan ini K-nya ada 4, perlakuannya 4 dikurangi DF-nya ada 3. 1, 2, 3, tarik ke kanan, cari 0,05. Nah, ini 0,10. 0,5-nya ada 781. Ya, nanti saya betulkan ya, nanti dibetulkan ya di tempat saudara. Ya, jadi ketemunya itu. Kemudian kita bandingkan antara hitung dan tabel. Hitungnya ketemu 1,6. Ya, berarti kan lebih kecil. Ya, hitungnya lebih kecil daripada tabel. Ya, ya ini saya keliru nih. Ya sama kan, tapi sama kesimpulannya lebih kecil. Tabelnya juga harusnya 7, itu tadi ya. Nanti diganti. Ya, H0-nya lebih kecil berarti diterima. Ya, kalau H0 ditolak berarti hitungnya lebih besar. Berarti menerima H atau nanti. Ya, kalau lebih kecil, ya, hitungnya lebih kecil daripada tabel, berarti kita menerima. Artinya apa? Tidak ada perbedaan yang signifikan. Penerapan keempat metode kerja terhadap efektivitas pekerjaan dalam meningkatkan produktivitas. Ya, kita ingin melihat efektif tidak begitu. Meskipun jawaban dari Musmoder itu ada yang mengatakan gagal, kita mengatakan berhasil, tetapi secara totalitas setelah kita hitung, ya, itu tadi, ya, jadi nanti 3,51 diganti ya, 3,51 diganti tadi, ini mana? Nah, diganti yang ini 0,05. Nah, ini 7,81. Silakan kalau saudara mau berkomentar atau memberikan diskusi, ya. Silakan, monggo. Kalau tidak ada, ini ada contohnya. Contohnya ini kasusnya. Melakukan penelitian di Joko Catering, termasuk dalam usaha kecil, menengah, yang khusus memproduksi donat. Karena pangsa pasar mulai menyempit akibat dari banyaknya kompetitor usaha donat,
Maka divisi pemasaran mencoba membuat riset kecil untuk mengetahui preferensi atau kecenderungan untuk menyukai sesuatu konsumen, ya, sesuatu konsumen terhadap rasa donat baru yang dirancangnya akan diproduksi khusus dengan harga yang tinggi. Ini kadang-kadang saudara sebagai UKM perlu juga melakukan suatu penelitian kecil kan gitu, ya. Nah, rasa apa yang paling disukai kalau gitu ya? Sudah membuat model-model donat, ya, bahan bakunya macam-macam. Ada yang dari kentang, ada kentang khusus, ya, ada yang dari ketela mungkin, ya, ada yang dari donat dari pisang, ya, dari tepung pisang, ya, tapi juga ada yang dari terigu, ya, misalnya itu. Nanti mana sih yang mereka senang, ya. Rencana diproduksi khusus dengan harga yang tinggi nanti. Karena biaya produksi untuk membuat donat itu tinggi, maka penelitian ini terbatas hanya melibatkan 10 responden yang dipilih secara acak. Acak itu bukan acak-acakan ya, tapi random. Ya, cara memilihnya saudara dengan cara ujian. Ya, kita pilih, silakan. Ya. Kenapa menggunakan acak? Diasumsikan semua orang itu suka makan, kalau gitu loh. Ya, jadi responden itu semuanya suka makan. Jadi generalisasinya sudah ada, mereka suka makan. Ya, maka kita bisa mengacak. Artinya setiap orang memiliki hak dan kemampuan yang sama. Tidak ada perbedaan. Ya, menentukan penarikan contoh tertentu. Masing-masing responden diminta mencicipi dan menyatakan suka atau tidak. Ya, jawabannya suka atau tidak. Ya, suka. Ya, gitu. Dari 4 itu tadi, misalnya itu. Ya, suka terhadap rasa donat kreasinya itu. Yaitu baru wijen, ya, bisa suka rasa jeruk purut, ya, rasa jahe, ya. Nah ini bagian pengolahan divisi pemasaran, ya, sepakat untuk membuat atau memberi kode 1 responden untuk yang suka dan 0 untuk yang tidak suka. Ya, tidak suka berikan 0. Suka ini. Adapun data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Tadi, nah datanya ini, ya, ini Faras, ya, ini rasa wijen suka, jeruk purut tidak suka, jahe suka, ya, itu. Nah, dari data seperti ini, coba ujilah atau analisislah data penelitian ini dengan kuantitatif tadi. Ya, itu. Tapi kalau ini penelitian, nanti misalnya tidak ada perbedaan, ya, berarti semuanya suka, kan gitu. Ya, artinya konsumen, produsen bisa membuat dengan 3 ini, dengan rasa ini. Ya, itu. Lalu ada perbedaan, nah ini harus hati-hati. Ya, saudara harus tahu karakteristik dari masing-masing respondennya itu. Ya, makanya perlu ada identitas responden.
nanti kalau sudah membuat tesis, juga itu identitas responden itu harus ada. Ini yang mendasari seseorang membuat suatu pilihan. Pendidikannya sudah keluarga atau belum, lama mereka sebagai penikmat atau sebagai orang yang suka makanan misalnya gitu ya, identitasnya ada, dan ini yang nanti bisa kita ambil suatu kesimpulan. Itu soalnya ya. Di WA kelihatannya sudah saya kirim tadi, itu coba dikerjakan nanti ya. Ini datanya kurang dari 20 ya. Jadi tadi di depan saya katakan 20 kan, tetapi di sini kurang. Ini Lingopik tidak saya masukkan tidak penuh tadi, berarti ada yang kurang ya. Jadi ini ya, ini hanya ada responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanya 10. Yang 10 tidak masuk. Ya, tidak apa-apa. Ya, dengan tingkat signifikasinya 0,3 atau tadi ya ini tadi ya, ini tadi tingkat signifikasinya 0,05 0,50 ya, 0,50 tinggal dulu ya, 70 dan 50 ya, sorry. Jadi ada 2 ujinya, bandingkan dengan tabelnya yang 0,50 dan 0,05. Nanti kita kerjakan, saudara kerjakan, dan nanti dikirim di WA untuk latihan saudara. Ya, jadi itu materi ini memang tidak terlalu rumit ya. Silakan kalau mau bertanya, teman-teman yang hadir. Sudah jelas ya? Halo, kok diam aja? Mas, suara saya nggak kedengeran? Terdengar, Pak. Ya, Pak. Ya, monggo, silakan dikerjakan, nanti dikirim ke WA. Ini kok banyak yang tidak hadir ya? Materi sudah saya kirim di WA, jadi tolong nanti dibuka juga. Nah, jadi ini kasusnya seperti ini. Jadi dan untuk mata kuliah non parametrik itu satu persatu ya. Kasusnya apa terhadap apa satu. Lola oleh C square. Terus ini terdapat ini apa 2 oleh C square. Gitu. C square bisa dipakai untuk bermacam-macam kasus. Dikerjakan satu persatu. Nah, McNamara juga begitu. Tapi yang ini lebih banyak kan gitu ya. Lebih dari 2 masalahnya perilakunya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, udah mudeng ya, sudah jelas ya. Kasusnya ini. Ya, jadi Joko Catering ya ingin membuat suatu penelitian, yaitu produk yang dibuatnya. Ya, kasus kecil-kecilan lah dari sekian orang. Gitu. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya. Besok sudah berapa kali tuh saya ini? 7 kali apa 6 kali? Oh. Ya, berarti masih ada 1 kali kalau tidak salah. Gitu ya.
Ya, besok kita masih ada satu yang belum saya terangkan. Ya, satu-satu saja, tapi panjangan mudeng. Ya, jadi satu-satu tapi mudeng. Nah, jangan terlalu banyak, tapi kurang. Ya. Kemudian kalau tidak, ya kita akhiri ya. Besok saya akan membahas kerangka teoritis yang kemarin ya. Kemarin juga saya share itu yang sudah saya share toh. Nanti itu tergantung kalau kayak seperti itu hubungan satu persatu bisa menggunakan non parametrik kalau respondennya kecil 15, 20 ya, di bawah 30. Tapi kalau lebih ya nanti lihat gerakan pikirnya ya, nah, respondennya lebih dari 60 ya, sampai 100 ya kita menggunakan apa ya, kita mencoba dengan kerangka pikir ini membantu saudara mulai berpikir membuat proposal ya. Jadi itu alat sudah saya berikan banyak ya. So, kalau besok yang kedua mau saya berikan penelitian kualitatifnya ya. Kualitatif memang tidak ada alatnya ya. Alatnya hanya manual, nanti metrik, alatnya hanya metrik, nanti dibuat ya. Jadi bedanya di mana sih kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau kuantitatif jelas hitung-hitungan tadi baik parametrik maupun non parametrik. Kalau parametrik berarti respondennya ya, sangat general sekali ya, hampir sama dan jumlahnya normal ya. Tapi kalau non parametrik tidak normal, kurvanya kalau itu dibuat kurva tidak seperti gental, tapi bisa miring ke kiri, miring ke kanan, melancip ke atas ya, seperti itu ya. Dua-duanya bisa kita manfaatkan. Tapi kalau kualitatif berbeda lagi ya, dari tema atau judul penelitian sudah berbeda sekali ya. Di sini tidak menunjukkan variabel-variabel yang akan kita teliti. Justru variabel-variabel yang kita teliti itu muncul setelah kita wawancara. Artinya penelitian kualitatif itu membangun variabel, bukan nyocok ke variabel. Tapi kalau kuantitatif yang ada kerangka pikir yang kemarin itu nyocok ke variabel itu terhadap kondisi di masyarakat. Motivasinya begitu, pegawai di sini cocok ke ya, setuju tidak setuju. Tapi kalau di kualitatif enggak, kita wawancara dulu melihat kondisi. Oh, baru tahu. Oh, mereka punya konsep ya, tetapi kalau kuantitatif nyocoke konsep terhadap lapangan sangat berbeda sekali. Oke. Besok nanti muncul bagaimana kita akan membangun judul sehingga nanti pertanyaannya pasti mengatakan kenapa saudara tertarik pada tema ini, apa yang mendasari di saudara ya. Jadi ini akan muncul di
di penelitian kuantitatif, kualitatif sama. Kan muncul seseorang memilih tema ini karena apa? Dasarnya apa? Ada apa saudara tertarik pada penelitian ini? Ya, jadi ya, saya kira itu saya mau persiapan untuk seminar seminar dari mahasiswa semester 3. Jadi saya paksakan karena banyak teman-teman di semester 3 ini sampai sebelum puasa itu ya belum ada yang membuat proposal. Makanya saya wajibkan nanti tanggal 20 Mei ini, bulan ini, mereka harus mengumpulkan proposal tesis mereka. Ya, tesis yang akan kita buat itu harus dikumpulkan. Ya, dan ini sudah mulai banyak juga ya, mereka berdiskusi dengan keinginan saudara-saudara atau mahasiswa di dalam membuat tesis. Sehingga di semester 3 ini proposal harus jadi. Kalau saudara, karena ini semester 2, ya saudara semester 2 sudah mulai berpikir dan mulai mengerjakan. Ya, mulai mengerjakan. Temanya apa? Sebetulnya kesempatan sekali pada kuliah dengan saya ini, saudara bisa mengajukan di sela-sela kuliah, Pak, saya tertarik pada ini. Dan kalau materi kuliah ini kan pasti sudah saya share, kita terangkan gitu. Tapi kalau tesis, proposal kan saudara harus membangun sendiri. Ya, kadang-kadang saudara merasa ini sudah benar atau tidak. Nah, kesempatan itu sebetulnya bisa saudara manfaatkan pada saat-saat seperti ini, ya. Monggo saya buka, siapa yang mau sudah punya unek-unek, saudara tertarik apa? Pak Joko izin bertanya, Pak, tentang tesis. Aduh. Oh iya, saya. Oh, monggo silakan. Oh. Ye. Gimana, Pak? Mas? Ini saya koneksinya apa, Pak? Putus-putus. Ini saya mau melakukan penelitian di sekolah dasar dekat rumah saya. Itu ada sekolah swasta yang harganya mahal tapi kok laris, Pak. Itu kan bisa. Saya masuk di manajemen strategi, Pak, kebetulan. Itu masuk nggak, Pak? Di strategi masuk nggak, Pak? Ya nggak apa-apa, strategi. Nggak apa, nggih. Oh, JJ. Nggak apa-apa. Sudah tertarik apa? Tapi nanti latar belakangnya harus menerangkan ketertarikan saudara itu didasarkan apa. Oh iya. Ya? Bukan pengalaman pribadi loh. Iya, bukan. Jadi saya kok melihat ini ada fenomena sebuah sekolah swasta di mana banyak sekolah negeri itu membuka rombel baru atau membuka kelas baru, tapi ini sekolah masih tetap laris-laris saja. Bahkan di awal tahun ini sudah tutup pendaftarannya. Dan di sekolah tersebut itu SPP-nya termahal di sekitar daerah sini. Di sekitar sini itu termasuk paling mahal, tapi kok laris itu, Pak. Nah, itu yang mau saya teliti. Ya. Nah, monggo bisa itu. Monggo. Kan ini kebetulan saya juga punya kenalan di fenomenanya, punya kenalan orang sana kan, jadi bisa tak tanyakan. Mau kuantitatif atau kualitatif? Kemungkinan kuantitatif, Bapak. Nanti kan saya akan bertanya. Nanti kalau demikian, ya, nanti respondennya siapa? Respondennya itu ada orang tua murid, kemudian ada sekolah-sekolah yang seperti bekerja sama dengan sekolah tersebut. Jadi itu kan SD. Kemudian nanti akan saya tanya guru-guru TK, kemudian
stakeholder yang di sekolah tersebut, kemudian orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di situ. Itu Nggih. ya. Tapi nanti harus hati-hati kan di situ ya. Jadi bagaimana kita ingin melihat strateginya Iya. pengembangan sekolah di situ kan gitu ya. Nggih. Nah, saudara, bukan ke pendidikannya, Ya, memang bukan. tetapi ke manajemennya. Ya, nanti kan ada indikator internal dan eksternalnya. Jadi kalau Bagaimana pengelolaan ya, ya, bagaimana mengelola manajemen pendidikan yang tepat, yang sehingga ya, akan memberikan hasil. Ya, masyarakat itu tertarik pada suatu sekolah itu hasilnya, ya, misalnya alumni misalnya. Ya, jadi mereka diterima di nggih, kemudian ya. dia juga ya, kemampuan itu. Ya nggak apa-apa, bagus lah. Oh, Nah, iya, Pak. makanya saya minta mulailah sudah tetap. Nanti diskusi dengan saya ini kan nanti ya diruncingkan. Tapi hati-hati kan dan manajemen pendidikan. Tapi saudara MSDN strategik kan? Ya strategik. Strategik. Ya, Nggih. jadi strateginya